Adakah yang memperhatikan sungguh lingkungan hidup? Bagaimana hawa yang dirasakan? Udara terasa sejuk, lingkungan bersih. Mencermati kiriman-kiriman dari teman-teman medsos, hampir dapat dipastikan tidak ada yang memperhatikan lingkungan hidup. Ada seorang teman yang rajin mengirim foto hasil jepretannya tentang pemandangan alam asri, terutama pegunungan atau perbukitan. Tidak ada yang mengirimkan foto tentang kerusakan lingkungan hidup. Hampir semuanya mengirimkan berita atau cerita atau analisa tentang situasi politik aktual. Kalau selfie begitu melekat di hati mereka yang banyak menggunakan medsos, aku pikir orang pasti peduli dengan keanggunan dirinya sendiri. Itu berarti bahwa orang pasti peduli sungguh dengan lingkungan hidup yang selalu dan pasti menentukan keanggunan dirinya. Tidak mungkin keanggunan seseorang tidak ditentukan oleh lingkungan yang segar, asri, dan bersih. Aku mencermati kecenderungan orang-orang di sekitarku, terutama bagaimana mereka memperlakukan barang-barang dan peliharaan mereka. Kecenderungan untuk membeli dan membuang barang tanpa mau dan mampu merawatnya terasa begitu kental. Dari analisa umum, ini merupakan kesuksesan para pebisnis. Mereka telah berhasil mempengaruhi banyak orang untuk selalu membeli. Biarpun hidupnya sederhana, tetap membelilah yang ada di dalam hati dan pikirannya. Aku berusaha menyerukan sikap halus pada orang-orang di sekelilingku. Orang-orang kunilai bersikap batin kasar sehingga tidak ada barang-barang atau peliharaan yang awet. Kalau memang halus, tentunya akan berhati-hati dalam memperlakukan barang dan peliharaan, yakni anjing dan tanaman hias. Merawat dan memperbaiki sangat terasa kurang dimiliki oleh orang-orang di sekelilingku. Hampir semua barang dan peliharaan tidak hanya kotor tetapi juga cepat rusak. Diperbaiki? Tidak. Barang yang sudah rusak tinggal menunggu untuk diloakkan atau dibuang. Bagaimana dengan anjing dan tanaman hias? Tidak ada yang mau memandikan anjing, hanya memberinya makan. Tanaman hias sekedar disirami. Inikah yang disebut penyayang binatang dan tanaman? Rasaku kecenderungan yang ada pada orang-orang di sekelilingku sudah menggejala secara global. Orang tidak peduli dengan apa yang dimiliki. Orang menghendaki dirinya tampil anggun, tetapi tidak mau dan tidak mampu menciptakan dan menjaga bagaimana keanggunan itu ada. Semua barang dan peliharaan tentulah memancarkan keanggunan diri seseorang. Jikalau pancarannya suram, bagaimana keanggunan seseorang terpancar? Akan segera suram, itu pasti. Konferensi tentang perubahan iklim global yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia menyadari sungguh bahwa suhu bumi telah naik 1,2 derajat Celcius. Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa ambang batas kenaikan suhu bumi adalah 1,5 derajat Celcius. Ini berarti butuh kerja keras bersama seluruh negara di dunia agar kenaikan 0,3 derajat Celcius tidak terjadi. Bahaya yang sungguh mengerikan akan terjadi secara global. Itu berarti tidak ada satu negara pun yang aman dari ancaman kenaikan suhu bumi. Tidak ada yang aman bagi seorang manusia. Ancaman dari bahaya kenaikan suhu bumi disampaikan secara global jauh lebih mengerikan daripada pandemi COVID-19. Tidak ada orang yang dapat lolos daripadanya. Adakah yang tidak peduli terhadapnya? Akibat kenaikan suhu bumi tidak hanya merusak keanggunan penampilan diri, tetapi sungguh mengancam hidup umat manusia. Sekali lagi, adakah yang tidak peduli terhadapnya? Ditatapkan pada peristiwa pengadilan Pilatus terhadap Yesus, rasaku ketidakpedulian orang zaman sekarang setara dengan mereka yang menyerahkan Yesus untuk diadili. Orang diadili karena berbuat kesalahan. Adakah kesalahan pada diri Yesus?
Aku merasakan begitu kuat apa yang telah diperbuat dan diwartakan oleh Yesus telah mengganggu keberadaan mereka yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Gangguan itu sungguh sudah sangat menekan mereka, sehingga yang ada di dalam benak mereka adalah bahwa Yesus harus disingkirkan. Salah satu cara yang ditempuh adalah menuduh Yesus sebagai raja yang memberontak terhadap kekuasaan Kaisar Romawi. Mereka yang menyerahkan Yesus tidak peduli apakah tindakan mereka akan berakibat fatal bagi mereka sendiri. Yang kutangkap dari peristiwa itu adalah bahwa mereka harus menyingkirkan Yesus. Mereka menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pengadilan agar memvonis mati Yesus. Saksi-saksi tentulah disiapkan oleh mereka. Kembali ke fenomena global. Adakah ketidakpedulian pada sebagian orang mengarah pada kehancuran diri sendiri dan umat manusia seluruhnya? Kebenaran merujuk pada kenyataan indrawi yang dapat dibuktikan. Kecenderungan untuk tidak peduli tampak pada manipulasi data dan pengertian terhadap realita yang ada. Namun kenyataan tidak dapat ditutup-tutupi. Bagaikan menyimpan bangkai, usaha menutupi akan terbongkar juga. Kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun yang menyebabkan negara tetangga protes keras terkait asap tidak dapat dipungkiri. Menurunnya luas hutan tropis setiap tahunnya secara signifikan tidak dapat dipungkiri. Adakah yang mengingkari kebenaran ini? Persoalan kebenaran yang diangkat Yesus dalam pengadilan Pilatus sangat menarik perhatianku. Pilatus menyampaikan dakwaan yang dikenakan pada Yesus oleh orang-orang yang menyerahkan Yesus. Yesus didakwa sebagai raja orang Yahudi. Secara implisit ini mengandung dakwaan pemberontakan terhadap Kaisar Romawi yang mengarah pada hukuman salib. Pernyataan Yesus yang kutangkap adalah bahwa ia datang ke dunia ini untuk menyuarakan kebenaran. Yesus tidak tinggal diam di atas penderitaan masyarakat pada waktu itu. Tidak sedikit orang mengalami kelaparan, tidak sedikit orang sakit. Yesus turun tangan mengatasi hal ini. Sejauh yang kukenali, Yesus menangkap sungguh bahwa persoalan sosial ini menyangkut tatanan masyarakat yang salah. Ada jurang antara mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin. Inilah kenyataan sosial pada waktu Yesus berkarya. Yesus menyuarakan kebenaran tidak hanya dengan kata-kata, tetapi sekaligus juga dengan bukti berupa tindakan nyata. Kurasakan konferensi tentang perubahan iklim global bagaikan pertarungan tentang kebenaran, sebagaimana pengadilan Pilatus terhadap Yesus. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kenaikan suhu bumi sungguh terjadi. Tetapi bagaimana solusi atas permasalahan yang ada? Persis seperti pengadilan, bagaimana vonis yang seharusnya dijatuhkan? Akankah negara-negara industri mengambil kebijakan konkret untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan emisi gas karbon? Jikalau demikian, pabrik-pabrik akan banyak menghentikan produksinya dan konsekuensi ekonomis tentu akan mengiringinya. Sebagaimana dalam sebuah pengadilan, konferensi itu menentukan vonis yang seharusnya dijalankan demi keberlangsungan hidup umat manusia. Apa yang dibicarakan dalam konferensi tersebut tidaklah parsial hanya sebuah negara, hanya sebuah benua, hanya sebuah fakta kerjasama, tetapi global, menyangkut keberlangsungan hidup umat manusia. Untuk itu dibutuhkan keberanian dan pengorbanan sungguh dari seluruh negara di dunia ini untuk bertindak secara nyata mengurangi atau menghilangkan emisi gas karbon yang telah merusak lingkungan hidup umat manusia. Bagi umat beriman, keberadaan Rajawi Yesus tentulah sangat nyata. Seorang raja menentukan hidup mati rakyatnya. Orang beriman ditentukan hidupnya oleh Yesus. Kepemimpinan Yesus sungguh nyata bagi hidup banyak orang. Ia tidak hanya mengajar tentang kebenaran, tetapi sekaligus juga bertindak tentang kebenaran
bahwa orang harus makan, bahwa orang harus sehat, bahwa orang harus terbebas dari tekanan sosial. Adakah para pemimpin dunia ini memiliki kesatuan dan keutuhan kata dan tindakan dalam kepemimpinan mereka? Kepemimpinan dunia tentulah menentukan hidup umat manusia. Akankah manusia semakin berkembang dalam kehidupannya? Adakah umat manusia terjamin kesehatan dan keselamatannya? Kepemimpinan menuntut pengorbanan. Selama hidupnya, Yesus mengorbankan dirinya bagi keselamatan dan kesejahteraan banyak orang. Kepemimpinan Yesus telah menarik banyak orang untuk mengikutinya, bukan pertama-tama karena tidak perlu bekerja keras untuk mempertahankan dan memperkembangkan hidup. Mereka mengikuti kepemimpinan Yesus karena kesatuan kesadaran akan hidup bersama yang saling menyelamatkan. Tidak ada orang yang bisa menjalani hidup seorang diri. Mereka harus berada dalam kebersamaan. Kepemimpinan Yesus berhasil membuat semua orang berbagi makanan sehingga tak seorang pun kelaparan. Pengorbanan Yesus sangat jelas dalam menghadapi pengadilan terhadap dirinya yang mendakwanya sebagai raja dengan konsekuensi hukuman salib. Seorang diri Yesus menghadapi pengadilan itu tanpa pengacara, tanpa teman, tanpa sanak saudara yang menemaninya. Tidak hanya di hadapan hukum Yahudi, Yesus juga mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan hukum kekaisaran Romawi. Adakah kebenaran menang dalam pengadilan tersebut? Yesus Rajaku, kuatkanlah kami selalu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang seringkali dirasakan menggoyahkan kami untuk berpaling dari kebenaran. Janganlah biarkan kami hidup dalam kesesatan duniawi, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.